sudah sempat disinggung, luas area kami di agrowisata ini kurang lebih 3 hektar ya. Di sini untuk di agrowisata ini luasnya kurang lebih 3 hektar untuk agrowisata kami ini, dan di sini kami punya koleksi tanaman obat, tanaman buah-buahan, dan juga koleksi satwa karena kami sudah punya izin, yaitu izin lembaga konservasi. Baik, mungkin tadi sekilas sudah melihat beberapa koleksi kami yang ada di agrowisata, dan mohon maaf karena waktu yang sudah semakin siang, jadi kami harus melanjutkan kegiatan kita yang terakhir yang akan kita isi dengan sesi tanya jawab sekaligus penutupan kegiatan ya. Nanti sebelum menutup tentu kami mempersilahkan perwakilan dari masing-masing guru pendamping untuk berkenan menyampaikan pesan-pesan di akhir kegiatan kunjungan ini ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke sesi tanya jawab, dan di sini kami sudah siap sebagai narasumber. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan adik-adik silakan bisa disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan terkait SIDO muncul akan saya tanggapi, dan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang SIDO muncul pupuk Nusantara, jadi produk pupuk kami nanti akan ditanggapi oleh Mbak Rike yang ada di samping kanan saya ya. Kami persilahkan masing-masing punya kesempatan untuk bisa bertanya, jadi silahkan digunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Kita buka termin pertama dengan maksimal 4 orang penanya. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan adik-adik. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan. Ada nggak adik-adik? Kalau nggak ada langsung penutupan. Ada 1 orang. Silakan penanya kedua, ada? 2? Ya, ada 2 orang dari sana. Dari SMK Pasundan 3. Ada lagi mungkin 1 orang? Belum? Baik, kalau belum ada kita mulai dulu penanya pertama. Ya, kita mulai dulu penanya pertama, silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aini Susanto dari Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Azawajalla Bandar Lampung ingin bertanya kepada narasumber. Pertanyaannya yaitu tempat agrowisata ini apakah kegemaran dari yang punya SIDO muncul? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penanya pertama, dan nanti kami tanggapi. Kita beralih dulu ke penanya kedua di depan ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Regananda, siswi dari SMK Azawajalla Bandar Lampung, ingin mengajukan pertanyaan, yaitu apakah tambahan rasa pada salah satu produk SIDO muncul itu tidak mengganggu kinerja zat aktif di dalam obat tersebut saat di dalam tubuh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk penanya kedua, dan kita beralih ke penanya ketiga dari SMK Pasundan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lagi Marina dari SMK Pasundan Padaherang, Pangandaran. Saya ingin bertanya mengenai tenaga kerja yang ada di PT SIDO muncul ini. Untuk minimal pendidikannya, untuk bisa bekerja di sini, untuk pendidikan lainnya apa? Terus bisa nggak dari lulusan SMK? Dan apakah tenaga kerja di sini itu harus dari daerah sini, atau bisa nggak kalau misalkan dari di luar daerah sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penanya ketiga. Dan tadi ada 1 orang penanya lagi di ujung, silakan yang tadi sudah angkat tangan. Bisa pakai mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Permatasari, saya dari siswi SMK Azawajalla. Saya ingin bertanya, apabila tadi saat
kan tadi kan dicek lab, udah dicek ada bakteri itu. Nah kalau misalnya ada bakteri itu, nah apakah itu langsung dibuang? Apakah dicek ulang seluruh produk yang saat itu berbarengan dengan apa produk yang dicek? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, kita sudah ada 4 orang penanya di termin pertama untuk sesi tanya jawab kita siang hari ini. Saya akan tanggapi satu persatu karena ini semuanya terkait video muncul, jadi saya tanggapi dulu ya Mbak Rika. Nanti kalau masih ada pertanyaan terkait pupuk, silahkan bisa dilanjutkan termin kedua kalau waktunya masih cukup. Yang pertama tadi menanyakan tentang agrowisata ini, apakah ini hobi atau kegemaran dari pihak owner Sidomuncul. Nah, kami perlu cerita sedikit bahwa memang sebetulnya agro ini berawal dari hobi, betul sekali ya. Mungkin sudah bisa ditebak bahwa ini berawal dari kecintaan owner dari PT Sidomuncul ini terhadap satwa, karena tentu untuk biaya perawatan, biaya segala macamnya operasional terkait dengan pemeliharaan satwa ini nggak mudah, adik-adik, nggak mudah dan juga nggak murah seperti itu ya. Jadi 1 ekor harimau di agrowisata ini sehari makannya 10 kilo daging ayam ya, sehari 1 ekor, padahal ada 13 ekor, berarti sehari sudah berapa? 130 kilo daging ayam, kali aja 1 bulan, dikalikan harganya per kilo, sudah berapa untuk harimau? Belum termasuk yang lain, belum termasuk biaya untuk perawatnya ya, menggaji para tenaga kerja yang ada di sini ini juga nggak murah. Nah, sehingga kalau ini tidak berdasarkan kecintaan tentu sangat tidak mungkin. Tetapi ketika pemilik atau owner dari PT Sidomuncul ini cinta terhadap satwa-satwa tersebut, kami banyak diberi satwa ya oleh beberapa rekanannya, kemudian juga ada beberapa yang dibeli seperti itu. Tetapi kalau tidak punya izin ini nggak boleh. Jadi satwa-satwa ini harus berizin karena satwa ini dilindungi, tidak bisa seenaknya memelihara satwa tersebut. Sehingga kemudian Sidomuncul mengurus izin dan kami sudah mendapatkan izin pemeliharaan, izin perawatan berupa izin lembaga konservasi. Jadi semacam kebun binatang, ada tanggung jawabnya dan juga ada verifikasi serta akreditasi setiap sekian tahun sekali. Jadi nanti akan dicek benar nggak ini satwanya dipelihara dengan baik, karena satwa pun ada aturannya, tidak boleh seenaknya. Misalkan kandang harimau itu ada aturannya harus seperti apa, tidak boleh seenaknya karena mereka pun katanya nih ya, mereka pun ini juga punya perasaan, mereka pun juga harus dipelihara dengan baik sehingga mereka ini juga menyayangi pemiliknya seperti itu. Jangan khawatir, hewan-hewan di sini bukan sebagai hewan percobaan ya. Jadi untuk hewan percobaan kami pakai mencit atau tikus putih ini murni sebagai salah satu hobi dari owner kami yang kemudian dikembangkan sebagai kecintaan atau sebagai salah satu kepedulian Sidomuncul untuk tetap memelihara satwa-satwa yang bahkan mereka ini sudah hampir punah. Kemudian untuk penanya kedua tentang tambahan rasa, ini apakah bisa mengganggu kinerja dari zat aktif ketika ini dicampur seperti itu ya. Jadi salah satu contohnya tadi adalah kuku Bima Energi atau jamu anak sehat. Karena komponen utamanya di dalamnya misalkan lembu hitam untuk jamu anak sehat, kemudian ditambahkan flavor atau varian penambah rasa, ada coklat, ada anggur, stroberi dan seterusnya, apakah ini akan mengganggu? Nah tentu ini sudah dilakukan tahap trial atau penelitian terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kami menambahkan varian rasa, ini akan dilihat apakah dengan menambahkan varian rasa ini terjadi reaksi-reaksi yang tidak seharusnya ada. Kemudian apakah nanti akan mengganggu komponen zat aktif, ini akan dilakukan uji coba pendahulu tersebut. Sehingga ketika ini sudah dirasa cocok, tidak terjadi masalah, tidak terjadi penurunan kualitas zat aktif yang diinginkan pada ketika produk tersebut diminum. Nah ini baru nanti akan diterbitkan atau dimunculkan formulanya. Jadi formulanya harus